waktu lahirnya la ilaha illallah, waktu matinya la ilaha illallah. Mereka semua adalah istri-istri solihah yang sayang kepada suaminya. Jadi ibu dinikahinya karena hartanya. Salah apa tak salah? Mana pula salah? Jabatan tidak lama, tapi hisab di akhirat akan lama. Apa yang kau tinggalkan? Sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, didik bangsa ini. La ilaha illallah. Mengulang la ilaha illallah supaya telinga biasa mendengar, supaya jantung berdegup mengingat, supaya otak terus memikirkan. Anaknya nangis, dibawa sampai di lokasi menangis, belikan balon, balonnya terbang, beli lagi. Apa maknanya? Mereka membawa anaknya, mereka ingin anaknya menjadi anak yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu lahirnya la ilaha illallah, waktu matinya la ilaha illallah. Lahir la ilaha illallah, jangan khawatir ada yang membisikkan. Mati la ilaha illallah, jangan takut, jangan cemas, ada yang membisikkan. Yang kita khawatirkan antara hidup dan mati. Siapa yang membisikkan la ilaha illallah? Masjid terbanyak 421 masjid. Masjid itu membisikkan terus, bukan membisikkan karena pakai mikrofon, pakai sound system, pakai toa, pakai suara menggelegar. Hayya 'alas shalah. Kalau ada suami ibu yang tidak datang ke masjid, jangan marah, jangan ngamuk. Ibu bisikkan ke telinga bapak itu, la ilaha illallah. Apa yang kau bisikkan lagi? Kalau dia marah sama ibu, ibu kasih tahu, ini pesan Ustaz Somad bang. Gak apa-apa dia marah sama saya tak peduli sama marah orang. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hatinya, segera sholat. Suami yang belum juga sholat udah didoakan, udah disuruh, udah diajak, nggak juga mau. Bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tengoklah sayangnya mereka ke suami mereka pak. Tak ada satupun mereka yang mengaminkan. Padahal di rumah dia marah, kenapa tak mati aja kau? Tapi begitu saya doakan terbuka liang lahat, mereka semua adalah istri-istri solihah yang sayang kepada suaminya. Ibu dengan bapak ketika berjumpa dulu, apa kata bapaknya ibu? Apa kata ayah ibu? Mereka pegang tangan calon menantunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Pak Kua mengajak bersyahadat semua laki-laki sebelum menikah? Karena tidak dibenarkan menikah beda agama, karena suaminya mesti berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki kepada perempuan dua sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau laki-laki datang meminang anak gadismu, laki-laki datang ingin menjadi menantumu,
maka yang pertama kau lihat din, agamanya. Yang kedua, khuluqahu, akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia menjadi menantu. Siap? Macam tak siap. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang dilihat ada 4. Yang pertama, lima liha, karena dia kaya. Kenapa bapak menikah dengan ibu ini? Padahal ibu bapak dulu banyak calon-calon bapak. Bapak kan playboy cap tupai, habis semua batang kelapa berlubang. Kenapa nikah sama dia? Dialah orang yang paling hijau Pak Ustadz. Apanya hijau? Jilbabnya, bajunya. Kebun sawitnya sejauh mata memandang Pak Ustadz. Dialah yang paling kuning Pak Ustadz. Apanya kuning? Bajunya, giginya. Dia yang paling banyak cincin, gelang, rantai emasnya Pak Ustadz. Jadi ibu dinikahinya karena hartanya. Salah apa tak salah? Mana pula salah? Nabi mengatakan lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Anak ulama, anak bangsawan, anak orang kaya. Wali jamaliha, karena cantiknya, tinggi semampai, putih. Kalau minum kopi nampak hitam lehernya. Muka putih, leher hitam. Jangan kau pandang karena rupanya, jangan kau pandang karena hartanya, jangan kau pandang karena bangsawannya. Fasfar bidzatid din, lihatlah karena agamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat pemimpin, siapa yang akan kita pilih, maka lihatlah orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada umbul-umbul. Apa tulisannya? Bank Aceh. Bank Aceh itu bukan bank konvensional. Bank Aceh adalah bank syariah, tidak pakai riba. Betul? Sebagai orang Aceh bangga atau tak bangga? Saya datang dari Riau masuk ke Aceh, bangga. Cerita Aceh, cerita tidak ada bank konvensional di Aceh. Saya bawa ke luar Sumatera. Kalau kalian mau ikut Nangro Aceh Darussalam. Itu karena pemimpin yang takut kepada Allah. Jabatan tidak lama, tapi hisab di akhirat akan lama. Apa yang kau tinggalkan sebagai orang tua? Tinggalkanlah anak yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai suami, didiklah istri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai istri, didiklah anak-anak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai RT, sebagai RW, sebagai Pak Kecil, sebagai Pak Lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, didik bangsa ini la ilaha illallah Muhammadur. Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang? Subuh diulang, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali ulang. Apa kata jamaah menyambut? Asyhadu an la ilaha illallah. Belum pernah ada lagi orang ketika mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata dia? Aku udah sering dengar, tak usah kau ulang-ulang lagi. Kenapa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah?
kenapa Abu Tengku Walid mengulang la ilaha illallah? Supaya telinga biasa mendengar, supaya jantung berdegup mengingat, supaya otak terus memikirkan, supaya kita semuanya mati husnul khatimah. Insyaallah kalau istiqomah kita mengamalkan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang berzikir tak bersuara. Berzikir itu bersuara, membangkitkan semangat, tapi bunyinya dalam Quran Pak Ustaz, wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan bersuara. Itu ayatnya turun di Mekah. Di Mekah tidak boleh kuat-kuat, karena kalau kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di sini kalau kita berzikir kuat-kuat, ada Abu Lahab? Ada. Di tempat saya ada Abu Lahab, rumah makan Abu Lahab, tapi ujungnya pakai P, Lahab.